Hai, aku Putri. Dalam rangka memperingati Hari Ibu Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Desember, kami dari Kerabat Peduli Inklusi mewawancarai beberapa ibu yang kebetulan mempunyai anak berkebutuhan khusus. Kami mewawancarai beberapa ibu dengan anak berkebutuhan khusus yang berbeda-beda. Mari simak bersama. Halo, aku Ajeng. Kali ini kita akan kembali berbincang-bincang dengan salah satu ibu yang mempunyai anak disabilitas. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. Halo Tante. Halo Ajeng, apa kabar? Baik, Tante gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, kalau gitu langsung perkenalin diri boleh kayaknya nih Tante. Ya, halo, nama saya Desi Arianti, orang tua dari Ade. Kebetulan Ade ini berkecimpung di komunitas WBDC dan sekarang masih sekolah di SLB kelas 3. Oke, kelas 3 apa nih Tante kalau boleh 3 tahu? SMA. Oke, Ade kan bergabung di komunitas WBDC nih ya kan Tante. Nah, kalau boleh tahu WBDC itu komunitas apa Tante? Komunitas yang menaungi anak-anak tuli se-Kota Pontianak. Tetapi kalau untuk sekarang karena corona ini udah kurang kegiatan mereka. Oke, kalau gitu berarti Ade ini mohon maaf sebelumnya penyandang disabilitas tuli ya Tante? Iya, penyandang disabilitas tunarungu tuli. Boleh tahu nggak nih Tante, kenapa sih Ade itu bisa mengalami ketulian? Cerita sedikit boleh nggak nih Tante? Kalau enggak salah sih dulu pernah demam tinggi ya Ade itu dulu tuh. Dan kami juga punya keturunan Ajeng dari kakeknya, dari paman paman saya tuh. Tapi udah memang Allah mau kasih ke saya kali adenya begitu tuli. Tapi disyukuri ya. Tuli. Jadi awalnya kan dari demam tinggi ya nih kan Tante, kalau boleh tahu Ade itu mengalami demam tinggi sampai menyebabkan Ade tuli itu umur berapa Tante? Kalau enggak salah adik itu pernah demam tinggi waktu umur dia 5 bulan atau 6 bulan gitu lah. Demamnya tinggi mungkin itu kali ya, lari ke saraf pendengarannya kali ya. Di umur 5 sampai 6 bulan itu kan udah pada demam tinggi nih Tante. Nah, dia bawa ke dokter ya kan pasti. Terus Tante tahu kayak adik ini mulai tuli itu sejak itu langsung tahu. Di adiknya tuh demam tinggi tuh umur sekitar kalau nggak salah 5-6 bulan gitu ya. Tapi saya tuh baru respon udah umur 1 tahun lebih. Karena kalau ada bunyi tuh enggak reaksi itu pun tetangga yang ngomong. Sempat saya tersinggung sebenarnya, tapi kayaknya iya gak nih kok enggak respon, pesawat lewat pun enggak respon. Jadi saya bawa ke dokter spesialis THT itu dokter Saiful, kebetulan waktu itu masih di Rumkit. Jadi memang udah divonis gitu, ya Allah, nangis rasanya dengar memang ada itu memang gendaflingnya itu memang enggak bisa ada kerusakan di mananya gitu, Bah. Enggak yakin lagi, bawa lagi ke spesialis THT yang lainnya, dokter Asep. Nah, gitu juga. Jadi udah Allah mengasih kali aja ya, pasrah aja, tinggal kita didik dia. Jadi kan Tante sebelumnya pasti udah ada itu kan usaha juga untuk meyakinkan diri Tante. Pertama tuh itu tuh gimana sih Tante? Sedih nggak atau shock nggak Tante? Sedih sih, sedihnya tuh waktu waktu umur ade 4 tahun 3 tahun itu kan lagi mau ngomong-ngomong ya kalau anak kecil gitu ya, jadi dengar itu misal au gitu, aduh kayaknya rasanya gimana gitu, pas sedih rasanya ada yang bully dia gitu, bayang sama-sama anak kecil gitu, sedih gak rasanya tuh aja. Tapi lama-lama udahlah, memang udah gini jalannya anak kita kan, makanya dapat adiknya itu Najwa tuh jauh 10 tahun karena saya tuh kayak takut trauma dengan begitu lagi, takutnya sulit lagi gitu Pak.
Oh, jadi tante ini seorang ibu yang kebetulan mempunyai anak dengan ketulian ya tante. Kalau gitu, saya boleh nanya nih tante. Menurut tante, definisi ibu itu apa sih tante? Ibu itu yang gimana ya, yang melahirkan anak kita, yang memang bisa merangkul dia dalam keadaan apapun lah ya. Gimana ya, Em, itu tuh apapun tuh demi anak kita, walaupun anak saya kan dua nih, yang yang kayak adik Tuli, yang adiknya normal, jadi apapun tuh kita, apa tuh namanya tuh, korban lah untuk mereka demi kemajuan masa depan mereka gitu Pak. Kalau sekarang sih ya dia udah kayak gini sih udah nyaman. Dulu waktu masa-masa dia tuh waktu umur dia di bawah 10 tahun kan memang belum tahu sekali kan, masih malu gitu berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya, kan sempat dibully dia kan, jadi dia tuh kayaknya tidak percaya diri. Oh, jadi sebelum seperti sekarang, jadi ade pernah dibully kan tante. Nah, untuk numbuhin semangat ade, gimana sih cara tante? Kan pasti susah ya tante ya numbuhin semangat. Kayak saya kan sebagai ibunya kan ngasih dia semangat, semangat, semangat gitu, jangan malu. Bukan hanya dedek Jak yang tidak dengar, pasti kayak teman-temannya lah ada yang begitu juga. Jadi jangan merasa minder gitu, karena ya, gini yang kalau seandainya orang tuh ngomong dia tuh hanya tengah dengar, kayak waktu ini sekarang sih karena dia pakai bahasa isyarat, tahu ya, kok dulu kan lihat orang apa dia omongan, itu yang buat dia tuh jadi kayaknya minder, malu kalau ada orang datang ke rumah tuh cepat masuk kamar gitu. Jadi sempat minder. Terus gimana sih tante, kan kebetulan ade nih itu kan tuli. Jadi gimana sih waktu itu cara tante ngasih tau dia, ayo lah semangat, ada bahasa khusus gak nih tante atau gimana? Kalau di rumah sih pakai bahasa saya lah, pakai bahasa ibu ibaratnya, bahasa yang instan. Misalnya saya bilang, "Eh, jangan malu, jangan malu, semangat," saya bilang itu. Banyak yang enggak dengar saya bilang itu dulunya. Kalau sekarang kan udah ngerti, udah dewasa kan, ngasih semangatnya begini, yang dalam sekolah lah, kadang kan malas mau pergi sekolah gimana gitu Pak, semangat, semangat saya bilang gitu. Gimana ya, harus kita nih sebagai orang tua nih yang ngasih contoh, yang ngasih em, apa nih, tuli itu bukan bukan tidak bisa maju gitu Bang Jeng. Jadi harus bisa sama dengan yang dengar. Kan tante bilangin tante tuli tuh sama nih dengan yang dengar juga bisa maju. Kira-kira siapa sih tante, teman tuli atau tokoh tuli yang jadikan kayak tante nih kayak ngelihat, oh ade ini bisa sebenarnya maju kayak tuli ini. Ada nggak sih sebenarnya tante tokoh yang menginspirasi tante kayak gitu? Kalau kayak di Indonesia sih pasti Surya lah ya, kan masih muda juga kan beliau kan. Kalau kayak di luar negeri tuh ada yang model tuh Jeng, yang cowok itu tuh yang model itu. Nah, itu waktu ade umur berapa ya, nah itu bisa saya bilang, itu bisa walaupun dia tuh tidak dengar, bisa semangat saya bilang. Tapi kayaknya ade mulai tumbuh rasa pedenya itu dia tuh semenjak dia merasa dia itu dihargai waktu dia berangkat ke Australia tuh, dia merasa oh anak tuli ini bisa berkarya, dihargai. Nah, dari situ udah mulai percaya dirinya tuh udah mulai tumbuh. Kok dulu kan malas-malasan, mau sekolah pun malas-malasan gitu. Hmm, Ke Australia. Jadi ada pernah ke Australia nih tante. ya udah lama sih. Nah itu kegiatan apa ya tante kalau boleh tahu? Itu kayaknya perkumpulan anak-anak tuli se itu sih berapa negara ya? 26 negara kalau nggak salah saya tuh. Berapa ya? Pokoknya ada beberapa negara gitu kumpul. Jadi di situ kayaknya udah mulai percaya dirinya, udah mulai tumbuh. Oh, dia tuh merasa dihargai walaupun dia tuli gitu. Kalau dulu kan nggak semangat dianya. Jadi ade mewakili Indonesia untuk ke itu ya kontes Iya, itu kayak ajang itu kan.
Itu gimana sih tante sampai ade bisa yang terpilih? Kan kita tahu nih banyak nih anak-anak tuli lainnya, apalagi Pontianak, Kalimantan Heeh. gitu kan, yang kayak ngapain sih dari Kalimantan, dari Jawa banyak gitu. Gimana nih tante sampai bisa kepilih? Nggak tahu juga saya tuh. Itu mungkin nggak ada orang yang ada dipilih lagi kali. Jadi ada yang dipilih. Kayaknya kalau nggak ada orang Hmm. lagi nggak mungkin sih Ah, tante. Kira-kira apa nih tante menurut tante yang buat ade bisa sampai kepilih untuk mewakili Indonesia? mungkin karena adik itu kan eh, suka dengan hobinya fotografi. Dari situ mungkin apa namanya ini ada kelebihannya gitu. Apalagi ya dia tuh kan anaknya kan semangat gitu, asik semangat dengan teman-temannya. Apalagi ya mungkin banyak kali penilaian dari Garkatin Pusat yang milih Ade untuk menjadi wakil Indonesia ke Australia. Oke, Ajung penasaran tante, Nah, tadi kan tante bilang kayak gini nih, ade itu suka fotografi kan? Nah, mm-mm. kalau boleh tahu sejauh apa sih tante ade suka dan digeluti nggak masih sampai sekarang? Masih sih digeluti sampai sekarang fotografinya, cuman karena kan sekarang tidak terlalu fokus benar karena masih sekolah, jadi sekedar hobi aja gitu, Jeng. Kalau ada kawan ngajak pemotretan ikut gitu, belum digeluti benar karena mungkin belum selesai kuliah, belum selesai sekolah kali ya. Mungkin kalau udah kedepannya mungkin lebih diseriuskan. Jadi teman-teman, ade ini adalah salah satu disabilitas dengan ketulian yang ternyata punya hobi atau tertarik dengan bidang fotografi. Oke, lanjut ya tante. Kalau tadi kan tante mendukung banget nih ade, termasuk kayak menumbuhin semangatnya ade juga sampai ade bisa mewakili Indonesia ke Australia. Itu kan pasti nggak mudah ya tante ya. Menurut tante, ibu yang berhasil itu seperti apa? Ibu yang berasal itu yang bisa mendidik anaknya tuh dalam soal agama lah yang pasti ya. Em, Enak dibilangkan gitu, enggak bangkang. Bukan berarti berhasil tuh sekolah tinggi sekali sampai gimana, tapi kita bisa merangkul dia, bisa memberikan dia omongan, pokoknya sampai dia tuh gimana ya berhasil tuh kalau udah memang misalnya ada ini kan udah tamat SMA nih mau kuliah sampai dan selesai, dan dari segi akhlaknya bagus gitu, kayaknya itulah yang berhasil, kita yang mendidiknya gitu, Bah. Oh, oke. Itu kan menurut tante indikator ibu yang berhasil itu adalah mendidik secara agama dengan baik ya tante kan. Ada treatment khusus nggak sih tante ke ade karena mengingat ade ini kan dengan ketulian tuh gimana tante? Harus bisa mengerti emosi dia ini kadang naik turun. Karena kalau dia lagi emosian, kalau anak kulit ini kan emosi ini kan tidak stabil kan. Kalau dia lagi emosi, kita sabar, turutkan apa kata dia yang memang kira-kira masuk akal tuh. Eh, Misalnya kalau ada ini kan suka game kan, nah saya turutkan. Kalau misalnya saya bilang suruh tidur, dia belum mau nih, main dulu. Tapi kalau saya bilang udah apa namanya, istirahat gitu, Pak, jangan main lagi karena kan ngantuk kan, capek kan. Kalau dia bilang belum, udah main-main dulu saya bilang. Tapi nanti kalau saya bilang dengan pelan-pelan ngomongnya, istirahat, mata capek, bilang mau dia dengarkan tapi kita tuh ah, Intinya kesabarannya harus ekstra banget ya tante ya harus dengan ade. sabar, harus apa ya namanya tuh, yang tahu saat dia tuh maunya apa gitu. Harus ngerti ini perasaan dia, Bah, karena dia kan bukan kayak kita ngomong nih gini kan, dia kan pakai isyarat kan. Kadang kalau kalau kita nggak ngerti apa kata dia tuh marah gitu, Bah, sayang sabar nih. Harus ngerti dia benar, harus ngerti perasaannya benar gitu. Kalau enggak kan mulailah emosinya tuh naik gitu. Jadi kebetulan ade sekarang lagi suka dengan desain grafis dan fotografer ya tante.
Terus tadi tante bilang nih, ade tuh sering ngasih semangat ke teman-temannya lain, kayak bilang, ayolah kita bisa nih maju, kita sama bisa nih untuk sama kayak orang dengar. Hebat banget ya tante, kan susah banget pasti kayak gitu. Terus tante, harapan tante ke depannya untuk ade apa sih tante? Harapan satu untuk adik cepat sih dia bisa capai cita-cita apa yang dia mau lah, maksudnya lebih mendalami kayak desain grafis, kalau kayak fotografi gitu. Kalau untuk kuliah sih belum tahu nih tante nih dia mau kuliah di mana gitu, tapi tante berdoa berharap ya Allah apa yang dicita-citakan tercapai gitu. Jadi kita sebagai orang tua tuh hanya bisa berdoa mendukung dengan keuangan kita yang ada lah gitu. Oke, tante kan sebagai ibu yang kebetulan punya anak dengan disabilitas tuli, dukung banget nih, Ajeng salut sih sebenarnya. Eh, Kira-kira ada nggak nih tante pesan untuk orang tua lain yang kebetulan juga punya anak disabilitas? Karena kita tahu kan tante, kalau nggak semua orang tua disabilitas tuh kayak dukung anaknya. Itu gimana nih tante? Kalau kita mempunyai anak disabilitas tuh kita jangan malu, jangan kayak biasa tuh dibiarkan, tidak disekolahkan. Apakah memang orang tuanya yang tidak sehe nyekolahkan ke, tidak sehe ngantar, jemput atau takut atau gimana gitu. Bagi kita dukung sekolahkan kayak kayak ada nih di SLB ataupun di sekolah lain. Nanti kan kalau udah umur di atas 10 tahun kan mungkin anak tuh apa dibalik kekurangan mereka kan pasti ada kelebihan. Kita dukung apa yang mereka apa yang dia mau gitu, kita dukung gitu. Dia misalnya suka gambar, kita dukung kayak kita belikan dia buku gambar, krayon. Kalau dia gambar kira bagus tuh, ini akan anaknya semangat gitu. Jangan malah kita anak disabilitas kebiasaan di rumah, tidak ke sekolah kan kesian bah. Dan kalau di sana kan dia kan kayak ada punya teman senasib seperjuangan gitu. Kalau memang ada komunitas lain WBDC, komunitas yang lain tuh biarkan di situ. Jadi kayaknya teman-teman mereka tuh kan sama, saling bercerita kayak gini kan. Oke, untuk sekolah nih tante, pasti kan tante ngalamin kesulitan nggak sih tante dulu untuk nyari sekolah atau langsung ketemu gitu? Karena dari tahun ini kan memang dari dulu kan tahunnya SLB Dharma Asih gitu. Jadi memang niat udah mau sekolahan ada di situ. Tak kesulitan sih alhamdulillah, memang tahunnya di situ sekolahnya tak disabilitas. Kebetulan tante juga tahu ya tante ya, di Hmm. sekolah di situ kan kebanyakan orang tua juga udah lah nggak tahu, juga kadang bingung nih mau masukinnya kemana karena nggak tahu juga kan. Nah, mungkin terakhir nih tante, apa sih yang membuat tante mau diwawancarai oleh kami? Tenang Jajang, nggak nanti apa ya untuk kalian komunikasi kalian tuh, saya nih kayak sebagai orang tua yang anaknya disabilitas lebih semangat untuk ibu-ibu yang lain yang punya anaknya kayak saya tuh jangan malu gitu. Memang kalau memang anak itu sekolahkan, jangan tidak disekolahkan, dampingi terus lah, kasih semangat biar anak itu jadi percaya diri. Jangan kayak temenung rumah karena tidak ada kawan yang diajak ngomong tuh, tidak ada. Kalau bahasa di rumah dengan di luar kan beda kan. Kalau gitu kan tahunya gitu-gitu ya bahasanya. Kalau kayak di luar kan mereka kan lain lagi kan. Oke, mungkin udah dulu ya tante ya, sekian dari kita. Sebelumnya untuk Tante Desi, terima kasih udah mau diwawancarai hari ini. Sungguh merupakan salah satu ibu yang hebat karena sanggup untuk membesarkan serta mendorong anaknya untuk kayak berkembang. Oke, mungkin sekian, makasih.